Nah itu bukannya menjawab, justru semakin menegaskan bahwa Rismon Sianipar ini pemilik ijazah palsu. Karena ijazah pada umumnya Jepang itu harusnya warna kuning, kemudian huruf kanjinya itu tertata, dan nama rektor yang ada di tanda tangani itu seharusnya sudah rektor yang bukan tertera di di anunya itu, di ijazahnya. Semakin memperkuat bahwa ini orang pemalsu ijazah. Coba dia begitu aja, udah kita perang dialog aja gitu. Kita perang, lo bilang A, gue bilang B. Karena lo salah informasi, lo disinformasi, kita perangnya di situ. Tapi ini orang kan udah masuk di sebuah entitas, di mana entitas ini punya mens rea yang menjatuhkan harkat dan martabat Mas Gibran. Ya ini kita harus lawan. Oke, kembali di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Bang Bill offside. Abang Gu. Terima kasih Bang Bill. Sama-sama Bang. Beliau ini adalah Ketua Harian YouTuber Nusantara. Siap. Kalau di Gerindra ini beliau inilah Don Dasko-nya. Iya. Dan kalau di PSI itu Ahmad Alinya. Ahmad Alinya. Bukan kaleng-kaleng nih penonton Real Politik. Beliau YouTuber yang sudah banyak viewersnya juga. Aduh. Ya kan? Luar biasa. Sudah pasti terkenal lah Bang kita ini. Amin, mudah-mudahan. Bang, siap. Main apa kita kali ini? Ya, main-main politik. Jadi ada isu skandal besar nih Bang. Yes. Saya kan nonton juga di YouTube kanalnya Abang. Oke. Ada dugaan skandal yang terkait dengan penulis buku Gibran Endgame. Yes. Wapres yang tak tamat SMA. Rismon Sianipar. Konon kabarnya Rismon ini tidak pernah lulus dari S3 Yamaguchi. Ya kan? Terus ada lagi skandal yang mengikutinya. Karena nggak lulus itu. Ada dugaan bahwa beliau memasukkan akta kematian untuk terkait dengan beasiswa yang kalau tidak selesai itu harus dikembalikan. Karena tidak mau mengembalikan, maka dibuatlah akta itu. Itu dugaannya. Dugaannya pada hari ini yang cukup membuat kita terkejut. Karena kalau dalam peribahasa Melayunya nih, Bang Bill, bagai menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Asik, men. Ya kan? Bang Ben, memang aku suka sekali sama beliau ini. Jadi bagai menepuk air di dulang terpercik mukanya sendiri itu, kita nuduh orang palsu. Ternyata kita palsu juga ternyata. Kitanya yang palsu begitu. Jadi itulah peribahasanya Bang Bill. Jadi pada kesempatan kali ini sudah tepat sekali nih. Kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Bill untuk membahas tentang dugaan tersebut. Benar gak sih Bang Bill? Gimana ceritanya? Kenapa ada muncul dugaan skandal besar ini? Makasih Bang. Aku memang agak serius sih soal Rismon Sianipar ini. Dari awal, dari 6 bulan yang lalu, mengikuti beliau tuh aku dapatkan banyak hal. Pertama adalah akhirnya kita sedang dipertontonkan dengan orang yang selalu teriak-teriak etika, teriak soal moralitas, padahal yang bersangkutan ini juga punya masalah gitu. Sebenarnya bukan cuma soal ijazah Yamaguchi-nya juga, tapi ada banyak perbuatan-perbuatan yang sebenarnya ini orang bermasalah gitu. Tentu ada domain privat, ada domain publik. Nah kita tentu bahasnya soal domain publik. Di kanal YouTube pribadiku, sejak 6 bulan lalu, sempat terkontaminasi juga dengan kalimat-kalimat rumit dari seorang Rismon Sianipar ketika mempresentasikan temuannya terkait ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Sebagai ahli digital forensik ngakunya gitu ya? Yes. Terkesima karena dia menjelaskan bahwa fonts Times New Roman itu tidak pernah ada di tahun 80-an. Jadi aku cukup terkesima dan penasaran dengan orang ini gitu. Nah pada sebuah podcast bersama Refli Harun, dia jelaskan bahwa dia lulusan Yamaguchi Jepang itu S2 dan S3. Bahkan dia menyampaikan di saat yang bersamaan dia tuh langsung lulus di Yamaguchi Jepang. S2 dan S3-nya? Dia punya paten dengan punya pendapatan 5 miliar profitnya dari hasil paten itu. Ya sebagai orang yang juga kerja-kerja akademik, aku langsung penasaran, telusuri. Apa sih disertasi dari seorang Rismon Sianipar sebagai syarat untuk lulus di S3? Ya kan? Dan apa tesisnya sebagai syarat untuk lulus S2? Dia punya kurikulum vitae yang diposting oleh UNRAM, kampus di mana dia pernah mengabdi di sana.
Dan kurikulum vitae-nya itu menjelaskan dan menginformasikan tentang judul tesis dan disertasinya. Ada satu hal yang jangan dilupakan, Bang. Orang lulusan luar negeri itu pasti disertasi dan juga tesisnya itu dimunculkan di pangkalan data, baik di Indonesia atau di luar negeri, terutama di universitasnya. Dalam konteks Jepang tidak hanya di library kampusnya, bahkan ada situs nasional Jepang di mana seluruh alumni kampus yang ada di Jepang itu ada namanya CINII kalau kita mau lihat. Seluruh alumni Jepang, baik dari luar negeri maupun di dalam negeri, pasti ada di situ dia punya nama. Baik disertasi, artikel-artikel, termasuk tesis. Jadi secara administrasi Jepang itu sangat baik lah. Sangat baik gitu. Nah yang mengagetkan adalah Rismon Sianipar tuh nggak ada itu. Namanya nggak ada di situ? Nggak ada Rismon. Jadi Refli Harun kan kemarin coba cek Sianipar RH. Waktu di salah satu acara TV itu dia bilang, kalian cuma cari Rismon Hasiolan Sianipar, harusnya Sianipar RH. Saya bukan cuma Sianipar RH, aku tulis Rismon Gabut, nggak ada juga. Semua sudah saya contoh, itu nggak ada gitu. Ada dia cuma artikel, dia pernah menulis jurnal, ya namanya orang kuliah kan pasti punya. Itu biasa lah. Biasa. Tugas bikin jurnal itu biasa. Yes, tapi tidak menandakan bahwa yang bersangkutan lulus, kan gitu. Nah dari sinilah kemudian terbongkar. Nah dia nampaknya terjebak, Bang. Ketika beliau terjebak, beliau langsung live. Perlihatkan ini loh ijazah aku S2, S2, dilihatkan ijazahnya. Diperlihatkan. Nah itu bukannya menjawab, justru semakin menegaskan bahwa Rismon Sianipar ini pemilik ijazah palsu. Karena ijazah pada umumnya Jepang itu harusnya warna kuning, kemudian huruf kanjinya itu tertata, dan nama rektor yang ada di tanda tangani itu seharusnya sudah rektor yang bukan tertera di karena apa di anunya itu di ijazahnya. Semakin memperkuat bahwa ini orang pemalsu ijazah dan banyak bukti-bukti, ya kan, banyak bukti-bukti. Nah, jujur informasi bahwa dia memalsukan namanya untuk melapor kepada Yamaguchi, kan biasa kalau pemerintah luar negeri yang memberikan beasiswa ada kontrak. Lo harus selesai sesuai waktu, jadwalnya, semesternya berapa dan tugas-tugas harus selesai, kemudian studi selesai ya selesai juga. Nah, yang bersangkutan kayaknya mungkin DO, mungkin juga kemudian tidak selesai dan akhirnya ditagih kan. Ini ditagih beasiswanya. Ya beasiswanya kalaupun nggak dikembalikan ya harus selesaikan studi Anda. Nah Rismon nampaknya tidak mampu mengembalikan. Nah informasi semakin kuat itu ketika Farhad Abbas berani menyampaikan di media nasional gitu. Di TV ya? Ya aku udah tahu dari lama gitu. Cuma kan kita nggak mau sampaikan di ruang publik sebelum kita mendapatkan bukti bahwa surat akta itu benar-benar ada gitu. Dan aku yakin sama dengan yang aku dapatkan, Bang Farhad juga mendapatkan dari pihak yang sudah mendatangi Yamaguchi Jepang. Kan itu menarik gitu. Ya kita sih sebenarnya akan bongkar kalau sudah kita laporkan secara formal gitu. Nah tapi Bang, jujur kenapa kita harus membongkar ini? Ini bukan soal skandal yang sebenarnya nggak ada urusan dengan ruang publik, ini berurusan dengan ruang publik. Kalau Rismon Sianipar adalah dosen jahat atau seperti apa, dan dia tidak pernah muncul di ruang publik sebagai pahlawan, sebagai orang yang menggiring energi publik kita untuk jadi polarisasi, konflik lo dengan saya dengan dia, hanya gara-gara dia percaya sama Rismon bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Padahal ini orang juga bermasalah secara akademik. Maka di sini kita kayaknya harus tampil deh, kita harus cut orang ini, minimal ruang publik kita sadar bahwa ternyata kita selama ini ditipu. Oh jadi begitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ Bang, kalau saya bisa simpulkan di awal ini, ternyata Abang dulu terkesima dengan Rismon ya berawalnya. Sebenarnya Bang, siapa yang tidak terkesima dengan gayanya yang ini huruf J, huruf. Jadi terkesima dengan ternyata huruf Times Roman itu ternyata sudah ada dari dulu. Berawal dari terkesima, akhirnya cari tahu sendiri siapa orangnya, ditelusuri semua jejak pendidikannya, akhirnya ditemukanlah hal-hal yang menjadi mencurigakan seperti dugaan skandal itu ya. Cocok. Nah, tapi Abang harus akui nih, Abang udah terkesima ya dengan ini ya. Saya harus akui. Ya. Dan ditambah Pak Jokowi tidak pernah mengklarifikasi, ya kan? Kan gitu. Nah kemarin aku semakin akhirnya mantap untuk melaporkan ya. Aku punya agenda untuk melaporkan. Tapi ini belum dilaporkan. Belum. Ini kita soal strategi aja. Ini banyak yang penasaran. Mau laporkan ke? Ya harus ke kepolisian yang pihak berwenang. Kenapa Bang? Kok Bang Bill udah sama aja kayak Roy Suryo dengan Rismon melaporkan Pak Jokowi.
Loh, abang kok juga ngelaporin Rismon? Pak Jokowi tidak terbukti bersalah, tidak terbukti sebagai penjahat. Kalau mereka ini kan punya mens rea sebagai penjahat gitu. Kalau memang mereka murni penelitian, Rocky Suryo kan kenal sama Pak Jokowi. Kenapa nggak datang aja ke rumahnya untuk melakukan penelitian? Tapi ini mens reanya udah ada. Mereka berada di kolam yang sejak awal teriak gantung Jokowi, Nusa Kambangankan Jokowi, adili Jokowi, usir Jokowi dari Indonesia, dibarengi dengan sok-sok bicara keilmiahan gitu. Nah ini mens reanya udah ada, penjahatnya udah ada. Nah penjahat itu kan berarti musuh negara bang, apalagi mereka udah tersangka. Nah kenapa harus dilaporkan? Minimal ini harus ada efek jerah karena dia punya problem hukum nih. Dia membuat informasi kebohongan di ruang publik yang menyebabkan terjadi potensi kerusuhan. Itu di pasal 263 KUHP baru dan pasal 26 Junto ke 264. Jangankan terjadi kerusuhan, potensi kerusuhan saja itu bisa dilaporkan dan itu delik umum. Itu sekarang delik umum. Delik umum. Baru ya? Tidak perlu Yamaguchi, tidak perlu UNRAM yang merasa tertipu, tidak perlu Pak Jokowi. Bahkan ruang publik ketika kita sudah diperlihatkan, apalagi kemarin dia bagi-bagi buku Gibran Endgame di Car Free Day, itu kan sempat kelahi dengan satu orang. Itu kita tidak perlu memandang kerusuhan itu harus berdarah-darah. Kita lihat aja bahwa terjadi percekcokan di media sosial. Itu adalah polarisasi yang sebenarnya ini harus dihentikan. Jadi mungkin abang ngelihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon, khususnya Rismon ini, itu sudah sangat meresahkan. Sangat. Sehingga pelaporan ini dalam rangka memberikan pendidikan atau membagi pengetahuan kepada rakyat Indonesia bahwa orang ini bermasalah loh. Betul. Sehingga kalau ingin percaya orang, lihat dulu latar belakang. Mungkin itu. Maksudnya begitu. Cocok begitu ya. Terakhir kemarin dia menjadi saksi di sidang Komisi Informasi Pusat yang membantah atau yang digugat adalah surat SK penyetaraannya Gibran Rakabuming Raka. Ya kan yang ya. Ya. Jadi dianggap bahwa SK penyetaraannya Gibran itu sebenarnya membuat dia tidak cocok menjadi calon wakil presiden. Nah, ditanyakan sama hakim, saudara saksi, Anda menjadi saksi berarti Anda punya keahlian dan punya pengalaman sebagai orang yang pernah melakukan penyetaraan ijazah. Dia menyampaikan, oh iya kami memang Gibran dalam konteks SMA, saya dalam konteks pendidikan tinggi, kami dari luar negeri, itu ada syarat-syarat yang harus dimasukkan. Ini kan pembohongan bang. Dia diperiksa sebagai saksi ahli. Dia menjadi saksi di kekisruhan yang digugat oleh kelompoknya mereka juga tentang bagaimana Dikdasmen. Saksi ahli berarti dia? Tidak ahli sih, cuma menjadi saksi tentang bagaimana informasi dari Dikdasmen. Kalau saksi ahli dalam konteks Jessica Mirna. Bang, dalam sistem peradilan kita, seorang saksi ahli atau seorang saksi itu dibawa sumpah loh. Iya kan? Nah dia membawa sumpah palsu, ada pasal 291 yang dia langgar di situ. Nah abang bayangkan ketika hakim bertanya dari majelis KIP, saudara pernah melakukan penyetaraan ijazah? Dia akui iya pernah. Kalau dia benar-benar pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya, harusnya nama Rismon Sianipar itu ada di sebuah situs oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains itu kan ada. Seluruh dosen atau seluruh pejabat atau seluruh orang yang dari luar negeri datang ke Indonesia itu berkewajiban bikin SK penyetaraan dan namanya harus ada di situ. Abang bisa lihat. Jadi pernah melakukan itu? Ya, kalau dia pernah seharusnya namanya ada bang. Jadi nggak ada berarti? Nggak ada. Oh berarti memang pengakuan aja berarti, pengakuan sepihak aja? Yes. Wah bahaya itu. Nah, itu kan apalagi kalau saksi ahli kan, ahli itu apalagi kan bukan hanya pengakuan diri sendiri. Yes. Harus ada sertifikat, harus ada ijazah, keahlian tertentu. Kalau nggak ada itu kan bukan ahli, namanya omon-omon namanya kan. Omon-omon gitu. Oh, jadi kalau memang Bang Bill ingin melaporkan hal ini ke pihak berwajib gitu, berarti udah ada bukti-bukti dong ya? Ya pasti dong. Jadi pasti itu ya. Aku secara pribadi juga sedang mengumpulkan. Jadi by semua videonya dia, kemudian data-data, pangkalan data di Jepang, pangkalan data di Dikti, pangkalan data di Indonesia, pangkalan data di luar negeri. Semua itu aku kumpulkan, termasuk korespondensi antara Yamaguchi dengan pihak UGM yang memastikan. Ada. Kok kayak UGM dia? Oh dia ini karena UGM, kebetulan UGM, ya? Waktu itu ada namanya Bang Joshua yang bagian Joshua dari Sinambela, ya? bagian dari Civitas Akademika Kampus UGM. Dia email atas nama UGM. Nama Joshua iya, tapi kan emailnya email UGM. Kan kalau kampus itu emailnya resmi kan. Nah Joshua mengirimkan data, ini loh ijazahnya Rismon Sianipar, karena dari UNRAM memberikan salinan ijazahnya Rismon Sianipar ya. Jadi ketika dia share apakah benar ada ijazah atas nama Rismon Hasiolan Sianipar, diakui oleh pihak Yamaguchi tidak pernah menerbitkan ijazah seperti ini. Itu confirm.
Ya kan? Tidak mengakui menerbitkan atau tidak mengakui bahwa Rismon menyelesaikan Nah, studinya. itu yang aku bilang, kelanjutannya adalah bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah mengembalikan uang beasiswa, bahkan mengeluarkan tidak selesai. akta kematian. Jadi memang tidak selesai. Confirm lagi Roni Teguh yang memang alumni Jepang, itu korespondensi menggunakan bahasa Jepang, itu memastikan bahwa yang bersangkutan tidak dinyatakan sebagai orang yang pernah lulus di Yamaguchi Jepang. Itu terkonfirmasi dengan pangkalan data, dia nggak ada namanya, disertasinya nggak ada, terkonfirmasi dengan ijazah kertas HVS-nya yang dia bilang asli, terkonfirmasi dengan undangan workshopnya padahal itu palsu, terkonfirmasi dengan dia tidak memiliki SK penyetaraan, terkonfirmasi juga dengan keterangan dari Universitas Mataram. Cuma kan lembaga tidak boleh melaporkan orang, harus orang yang melaporkan orang. Macam UNRAM kalau merasa ditipu, mereka nggak bisa melaporkan Rismon, kan gitu. Nah kemudian ada SK apa istilahnya, SK tunjangan dosen, sertifikasi dosen yang dia dapatkan dari Brawijaya. Ini semua akan terbongkar dengan sendirinya, Bang. Itu apa namanya, domino efek gitu ya. Yes. Semua akan semua akan terbongkar semua gitu. kalau begini kejadiannya. Nah, tapi itu bukan substansinya, Bang. Oke, itu sebuah kesalahan dan sebuah catatan moral yang harus kita. Tapi skandal itu, Bang. Ya. Skandal besar itu. Dan ini internasional. Institusi internasional, Yamaguchi, UNRAM, misalnya kan UGM gitu kan kena semua. Pengadilan. Yes. Itu gila, Bang. Jessica kalau itu benar, Mirna, skandal besar itu. Vina Cirebon, sidang KIP. Waduh. Ya kan? Dia masuk di sidang-sidang yang harusnya suci dari kebohongan. Nah itu gimana? Nah jadi pesan moralnya ya, hey rakyat, lo terserah lo mau hajar Gibran, lo mau bantai Pak Jokowi, monggo dah. Tapi mbok dalam konteks ketika kita mau mengkritik dia, kita ambil dari hal-hal yang sifatnya objektif. Bukan menerima dari orang yang pelaku kejahatan, orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai, yang tidak bermoral dan tidak beretika, terus teriak-teriak atas nama moralitas. Teriak-teriak atas nama keadilan dan kebenaran. Ini kan lucu gitu. Ini dalam agama nggak nyampe. Orang fasik itu nggak boleh diterima dia punya argumen gitu. Itu akhirnya kita bersemangat untuk ini orang ini harus kita hentikan gitu loh. Jadi bukan hanya karena sebagai pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran ya, tapi ini sebagai panggilan moral untuk meluruskan yang salah ini kan begitu ya. Saya penyelenggara pemilu, Bang, bebas dari posisi sebagai pendukung Gibran atau Jokowi atau Prabowo atau siapapun. Jadi memang ketika saya bongkar soal Rismon Sianipar di 7-8 bulan yang lalu itu sebenarnya saya saya di Manado dan saya tidak ada urusan dengan Pak Jokowi gitu. Oh, waktu itu 7 bulan yang lalu itu masih 1 tahun yang lalu sih, waktu saya pas baru selesai sebagai penyelenggara pemilu lah. Dulu di Bawaslu ya? Ya, saya di Bawaslu. Insting sebagai Bawaslu bekerja saat itu. Makanya termasuk ketika dia bilang Wapres itu tidak lulus SMA dan tidak memenuhi syarat sebagai Wapres. Loh, siapa bilang ini pemilu 2024 beda dengan pemilu 2020, nah, itu 2019. dia. Kemarin juga saya lihat per hari yang lalu di kanalnya Bang Bill, itu ada Bu Inalim juga ya. Podcast bersama beliau ya. Betul. Nah ini kita tinggalkan dulu sementara masalah dugaan ijazahnya Rismon ini. Nah gimana menurut Bu Ina kemarin itu tentang buku Endgame itu? Masuk akal kah atau nggak masuk akal kah, atau manipulatif kah, atau propaganda kah? Nah itu sebenarnya apa kesimpulan dari sebuah buku? Saya terus terang belum membaca itu. Malah saya juga bacanya. Kalau saya sebagai orang yang harus mengetahui mana sisi kelemahannya ya harus kita baca gitu. Udah baca tapi Bang? Iya baca dong. Nah gimana itu? Jadi walaupun aku akan mengambil dari pandangannya Ibu Ina ya. Ibu Ina melihat memang buku ini menyesatkan. Butuhnya framingnya. Menyesatkan. Karena dia langsung klaim bahwa Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Wah ini kan berarti langsung menggiring publik. Ini clickbait ya untuk kemudian menarasikan bahwa Gibran Rakabuming ini bermasalah gitu secara tidak akademik. Lulus SMA artinya tidak sesuai dengan aturan pemilu kita bahwa presiden dan wakilnya itu minimal lulus SMA. Jadi arahnya ke situ. Arahnya akan ke sana gitu. Arahnya ke giringannya. Walaupun sebenarnya nggak relevan dalam konteks apa. Karena bukunya, misalnya ketika dia bicara soal UTS insert, ya, yang di Australia. Dia menyaratkan, dia membuat satu analisa bahwa sebenarnya kalau mau masuk di UTS insert itu harus yang istilahnya years 12 itu kan. Jadi sudah kelas 12.
Padahal tidak ada syarat itu, dan itu 5 kali dia tulis di buku itu. Itu dari situ aja ini orang bermasalah. Yang kedua, dia terlalu banyak disinformasi dan cocok logi mekanismenya, teorinya dalam buku jadi itu. Jadi bukan berdasarkan fakta atau riset dia ke sana, bukan? Nah, ujung-ujungnya kan dia lempar-lempar ke ruang publik, dia ingin bilang, yuk dengan adanya Wapres tak lulus SMA, mari kita makzulkan. Kan temanya itu. Padahal kalau mau memakzulkan gara-gara Gibran tidak lulus SMA di Indonesia, itu nggak nyambung. Karena peraturan kita di Indonesia dalam konteks penyetaraan itu memang nggak ada, Bang. Makanya kata Ibu Ina, kalau mau menyetarakan kurikulum itu nggak pernah ada di Indonesia. Makanya SK penyetaraan itu sifatnya administratif semata gitu, bukan dalam konteks Australia, Singapura kurikulumnya harus sama dengan Indonesia. Nggak bisa seperti itu. Dan yang jangan dilupakan, Gibran Rakabuming Raka ini kan lulus S1, MDIS. Jadi nggak penting lagi bicara soal SMA dalam negeri gitu. Karena memang mana ada SMA di Singapura? Yes. Kan nggak ada sekolah menengah atas canggih misalnya, kan nggak ada begitu kan. Karena dia beda ya sistem itu aja sudah meleset barang itu kan. Betul. Nah, parahnya Rismon Sianipar lagi, dia menggugat SK penyetaraan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, dalam konteks ini Dikdasmen, ya, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Kertas itu dia bilang seperti RTEW dan juga seperti rumah sakit, atau seperti apa dia bilang ya, surat keterangan kesehatan rumah sakit. Iya gitu. Bang, aku kasih tahu ya, kalau kita mau berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014, SK penyetaraan SMA itu modelnya seperti itu. Memang begitu gitu. Silakan lihat di lampiran Permendikbud itu. Waktu itu masih Pak Muhammad Nuh kalau nggak salah. Emang kertas AVS kan? Iya, bukan kayak kertas ijazah kan? Iya, bukan surat keterangan, cuma siapa nama bapak, kelas di mana, disetarakan gitu, tag, tanda tangan, selesai. Kalau ada foto boleh, kalau enggak. Memang begitu formatnya gitu. Itu pun hanya dipakai pada konteks pemilu atau pilkada di 2019 yang lalu. Tapi di pemilu 2024 SK penyetaraan SMA dari luar negeri itu udah nggak berlaku. Itu PKPU terbaru. PKPU terbaru itu dikecualikan bagi lulusan luar negeri. Ya, nah mereka bilang itu konspirasi. Untuk kepentingan Gibran. Kalau bilang konspirasi, jangan-jangan untuk kepentingan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo tidak memiliki ijazah SMA dia gitu. Salah sebenarnya, karena PKPU itu berdiri sejak 2022 akhir, 2023 awal. Gibran Rakabuming Raka itu belum masuk radar. Nggak ada radar, itu nggak ada urusan. Masih rambut putih ngomong apa? Iya, masih rambut putih lah bunyi-bunyinya kan. Belum ada Gibran. Nah, PKPU itu udah muncul. Ya, tapi kan masuk akal sebenarnya aturan itu. Di luar emang nggak ada SMA, harus mau ngapain gitu? Makanya. Kalau udah lulus S1 di luar negeri, apalagi Singapura, kan nggak mungkin pendidikan Singapura itu meluluskan orang yang tidak ada setingkat SMA-nya kita dulu kan. Pasti ada, kalau ada tangga naik gitu kan pasti ada lah itu. Nggak mungkin pendidikan Singapura lebih baik daripada kita lah. Cocok. Nggak mungkin tipu-tipu di Singapura itu kan. Betul. Jadi itu ya intinya giring orang aja nih Bang Rismon. Aku perhatikan ini orang ini niat jahatnya luar biasa gitu. Coba kemarin dia cukup menjadi YouTuber dan dia berada di Danau Toba sana di Balige. Nggak perlu dia datang berkumpul dengan gerombolan yang memang sejak awal itu caci maki Pak Jokowi. Syukur-syukur yang si Egy Sujana udah insaf gitu. Coba dia begitu aja, udah kita perang dialog aja gitu. Kita perang, lo bilang A, gue bilang B. Karena lo salah informasi, lo disinformasi, kita perangnya di situ. Tapi ini orang kan udah masuk di sebuah entitas, di mana entitas ini punya mens rea yang menjatuhkan harkat dan martabat Mas Gibran. Ya ini kita harus lawan, termasuk soal SK penyetaraan. Mas Gibran itu tuntas lah, nggak ada masalah beliau soal identitas sebagai alumni dari luar negeri gitu. Rismon aja yang bermasalah. Kalau saya melihatnya ada bagusnya juga, ada orang kayak Rismon ini, Bang. Kenapa? Apa sisi bagusnya? Karena orang-orang umum jadi tahu bahwa penyetaraan itu begini. Iya, kan? Gitu. Bahwa di Singapura tuh nggak ada SMA. Cocok. Ya, jadi masyarakat umum jadi tahu juga. Kan? Itu ada pengetahuan baru juga yang dibawa oleh Rismon. Bang. Tapi ada konsekuensinya memang kan. Cocok. Abang tahu nggak? Kenapa PKPU itu dimunculkan pengecualian ijazah SMA luar negeri itu tidak perlu dilampirkan di setiap mencalonkan presiden? Karena di 2019 kita punya pengalaman baik caleg dan juga calon kepala daerah itu tidak bisa masuk karena dia lulusan SMA-nya dari luar negeri, di mana tidak disetarakan. Kalaupun disetarakan itu waktunya sudah tidak mepet. Bahkan dari pihak Dinas Pendidikan meminta sekolah lagi yang namanya paket C.
Gila, orang udah belajar tinggi-tinggi di luar negeri. Ranking pendidikan jauh di atas kita, masuk ke dalam negeri harus paket C. Yes. Makanya di 2019 itu banyak caleg yang tidak bisa mencalonkan diri padahal dia lulusan perguruan tinggi, punya ijazah perguruan tinggi, tapi karena syarat wajib. Ingat Bang ya, SMA itu bukan syarat minimal. Itu syarat yang wajib dilampirkan. Biar abang profesor, biar abang S3, tetap harus ada SMA. Tetap harus ada SMA yang dilampirkan sebagai syarat calon. Saya setuju, saya pernah pengalaman itu. Jadi penonton real politik tuh harus paham itu. Harus paham ini intinya, substansinya tuh ini. Nah, karena masalah SMA ini penyetaraannya kadang-kadang bermasalah di Dinas Pendidikan atau di Dirjen Pendidikan, maka KPU tidak mau merepotkan calon peserta pemilu harus kemudian paket C lagi dia ulang. Ya udah, yang penting lo punya ijazah S1 atau perguruan tinggi. Jadi walaupun dari luar negeri atau di dalam negeri, selama lo punya perguruan tinggi ijazahnya atau sertifikatnya, nggak perlu lagi ijazah SMA yang dari luar negeri itu. Makanya Gibran, Prabowo lolos di situ. Walaupun Gibran tetap lolos karena punya SK penyetaraan. Itu waktu Solo kalau nggak salah itu kan? Ya, pakainya Solo untuk 2020 kan, Pilkada 2020, dia bikin SK penyetaraannya dua sekaligus, SMA-nya dan perguruan tingginya MDIS-nya. Itu di 2019. Makanya dia lakukan di Daksmen. Padahal boleh juga dilakukan di dinas provinsi atau dinas kabupaten kota setempat. Dan gitu. Tapi sudah selesai itu masalah itu. Kecewanya kita, bukan kecewa sih sebenarnya, gemes lah istilahnya, Rismon menggiring publik naik turun Car Free Day untuk memperlihatkan bukunya yang aku yakin orang yang beli buku tidak akan pernah baca buku itu, tapi sudah terstigma. Wah, Mas Wapres ini nggak lulus SMA, berarti ayo kita makzulkan dia. Ini kan jahat Bang, makanya harus dilaporkan. Ya ini bahaya sih memang disinformasi, karena polarisasi kita itu kan belum berakhir, masih ada sejak 2017, 2024. Bahwa masih ada sekelompok orang yang hanya ingin mempercayai apa yang dia ingin percayai. Kalau dia tidak suka dengan Pak Jokowi, tidak suka dengan Mas Gibran, apapun yang disampaikan oleh orang yang menyerang beliau berdua itu, mereka pasti akan percaya. Pasti. Tanpa konfirmasi, tanpa validasi, tanpa mencek betul gitu. Dan mungkin itulah yang dirasakan oleh Bang Bill sekarang sehingga mengambil langkah seperti ini kan. Cocok. Itu yang harus kita lakukan gitu. Karena jadi memang akan dilaporkan nih? Harus Bang. Energi publik soalnya. Cuma orang banyak yang nyerang gue nih. Lo kapan lo cuma presentasikan dia punya pelanggaran-pelanggaran tapi lo nggak pernah laporin, dia bilang. Laporkan itu soal strategi gitu. Aku sedang bermimpi, bukan bermimpi, berhayal. Ini orang lagi disidang di kasus ijazahnya Pak Jokowi, lagi disidang kita laporin dia biar panjang dia punya urusan itu. Tapi sekarang kayaknya Bang Rismon itu sudah mulai turun dari panggung atau menjauh, itu kenapa? Ya, dia jarang tampil di TV kan? Ya, dia lebih suka tampil ke wajah-wajah orang, perlihatkan buku-bukunya. Jualan buku kan mungkin lebih berfaedah. Katanya dia punya uang 500 juta itu. Jadi dari buku itu? Dari buku itu. Jadi dari jualan? Jadi Pak Taufik, pengacara Solo, itu bilang Rismon Sianipar datang ke Solo bawa 200 buku, dia sudah menghabiskan uang 500 sampai 600 juta. Wow, kaya juga ini Bang Rismon. Jadi uang dihabiskan sebanyak itu? Yes, untuk mencetak 5.000 buku. Katanya sudah habis 5.000 buku, sekarang dicetak lagi. Ada yang dia jual, ada yang dia donasikan gitu. Berarti pasarnya memang ada kalau benar segitu ya? Ya orang kan akan ambil untuk ada yang dibaca, ada yang karena memang ya sekolah. Tapi bisa dikoleksi juga tuh Bang, bagian di perjalanan bangsa ini Bang. Ada sebuah buku yang namanya Gibran Endgame. Apapun hasilnya nanti kan, ini jadi barang yang langka juga tuh nanti. Nah, Rismon paham sekali dengan masalah itu. Balas dong dengan karya tulis ilmiah. Balas dong. Kalau dari awal Anda ini memang peneliti yang memang ilmuwan dan juga ilmiah yang tidak terkontaminasi dengan kelompok pembenci Pak Jokowi, saya akan buat buku tandingan. Saya akan buat buku atau minimal e-book untuk membantah. Walaupun kita juga bantah, cuma lewat video gitu, lewat YouTube. Karena kalau buku kan terlalu panjang prosesnya. Kalau video kan langsung dapat AdSense, Bang. Jadi Bang Bill ini dulu pernah jadi dosen ya? Saya memang dosen. Dosen di mana dulu? Di IAIN Manado. IAIN. Dari namanya kayaknya bukan di IAIN ya, Bang. Bill Clinton. Bill. Namanya kebarat-baratan gitu Bang. Walaupun identitasnya bukan barat. Gitu. Indonesia tengah lagi ya. Iya. Allah. Benar-benar biasa. Ya. Itu jadi apa sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Rismon Sianipar ini?
Bang. Sebagai orang yang pernah terkesima dengan pemaparan. Itu harus diakui sebagai perjalanan hidup Bang Bil. Pernah terkesima dengan Rismond Sianipar gitu kan. Terbongkar juga ya. Ini kebongkar juga ya. Aku bongkar di sini, aku bongkar bahwa aku terkesima. Memang pelajaran utamanya adalah soal moralitas Bang, soal integritas, soal etika publik kita gitu. Kita menghormati teman-teman yang tidak suka sama Pak Jokowi, silakan. Teman-teman yang anti sama Mas Gibran, monggo, silakan. Dari dulu kok kita saling serang, saling kritik. Tapi mbok jangan menggunakan jangan ilmu pengetahuan. Jangan pernah kemudian melacuri intelektualitas hanya untuk kepentingan yang sifatnya intelektualitas sekarang semakin banyak muncul, berlindung di balik gelar akademik, tapi apa yang disampaikan sama sekali tidak mencerminkan nilai akademis itu kan. Betul. Banyak itu. Luar biasa itu etika Rismond di ruang publik kita. Jangan mengembalikan semangat kita dulu yang tadinya saling gotong royong, saling menghormati, itu dikembalikan menjadi saling antipati gitu. Kita udah trauma dengan polarisasi yang terjebak problem agama kemarin Bang di pemilu-pemilu sebelumnya. Jangan lagi. Itu sejarah kelam bangsa itu Bang. Jangan sampai keulang lagi itu. Nah, Rismond sekarang menjadi pahlawan, menjadi tokoh. Dia termasuk Tiva dan juga Roy Suryo, tokoh yang menginspirasi bagi gerombolannya untuk kemudian meneruskan perjuangan pola seperti itu, dan kemudian melempar bahwa Pak Jokowi dan gerombolannya atau Gibran dan juga ternaknya lah yang membuat polarisasi itu. Saya kira ini kan jahat sekali gitu. Dan kita tidak perlu bela Gibran atau Pak Jokowi. Mereka ini udah tuntas. Pak Jokowi ini purna tugas, udah terlalu hebat. Mas Gibran nggak perlu kita bela juga. Dia ini wakil presiden. Kalau dia pencet tombol kepada Pak Kapolri untuk cubit itu. Jadi bukan soal Gibrannya Bang, tapi soal moralitas. Aku nggak mau anakku menonton ada makhluk model seperti ini yang caci maki orang, yang merasa paling pahlawan. Yang dulu kita waktu semester 3 teriak-teriak, wah dia baru mulai. Dulu waktu kita semester 3 kan teriak atas nama rakyat. Nah dia lagi baru mulai, lagi sindrom kayaknya gitu. Nah jadi ayo teman-teman rakyat kita yang harus peka lagi, bahwa silakan Anda, jangan pernah Anda cintai atau hormati Pak Jokowi, monggo tetap di wilayah itu. Jangan pernah setuju dan dukung Mas Gibran, silahkan. Jangan pernah ridho dengan Gibran yang jadi wakil presiden, silahkan. Tapi mbok ya, bagaimana kemudian jadikan seseorang atau patron kita, orang yang kita anggap sebagai rujukan, itu benar-benar orang yang punya moral juga. Jangan yang maling teriak maling, ya kan? Dan tanpa kita sadari, yang seharusnya Anda dengan saya ini bersahabat, ujung-ujung berkelahi hanya gara-gara disinformasi dan juga pernyataan. Jangan tipu-tipu lah ya. Jangan tipu-tipu kan gitu. Malu lah kita akhirnya sama negara tetangga yang diketawain. Aku teman-teman Singapura sama teman-teman Malaysia itu ketawain saya Bang. Ngapain Indonesia tuh kok ngurusi ijazah? Itu hebat Indonesia gitu. Kalau di sini ngurusin ijazah, di Singapura langsung digini. Ya, iya gitu. Gimana ngerokok aja nggak boleh sembarangan, apalagi nuduh orang sembarangan. Makanya gitu. Ini udah nuduh, udah fitnah. Baru sok-sok kami cuma bertanya. Kalian fitnah, tidak bertanya fitnah gitu. Itu yang aku lihat, oh ini orang menarik kesimpulan dulu baru bikin daftar pustaka sama pendahuluan gitu. Kalau kita kan pendahuluan dulu, pembahasan dulu, rumusan masalah, objeknya kita teliti, kita tanya. Ini enggak, langsung penutup dan kesimpulan, ijazahnya Pak Jokowi palsu, Gibran ini tidak tamat SMA, baru dia umumkan. Baru dia ketika ini dianggap mens rea pelanggaran, oh enggak, kami melakukan penelitian gitu. Magrum orang Manado bilang gitu. Jadi ini bakal ada serangan balik ini ya. Yes. Kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran tenang-tenang aja. Karena mungkin yakin benar, tenang aja. Tapi Bang Bil akan menyerang balik nih. Ya kan? Tujuannya bukan menyerang. Tujuannya adalah untuk minta Rismond, please, lo harus pertanggungjawabkan pelanggaran lo. Pertama di hukum, di mata hukum ya, Anda sudah berbohong di pengadilan dan kita punya bukti-bukti kebohongannya. Kemudian di ruang publik Anda sudah bohongi publik. Dan pelajarannya kepada masyarakat Indonesia, bahwa orang seperti ini jangan terlalu dipercaya. Jangan terlalu dipercaya gitu. Tapi memang penonton real politik kita semakin hari itu semakin personal ya enggak? Seharusnya politik itu kan kepentingan umum. Betul. Seorang pemimpin itu dikritik ya kebijakannya terhadap masyarakat umum. Itulah yang harus dikritik. Tapi sekarang kan personal. Kritik ijazah Pak Jokowi, padahal sudah dibilang asli oleh UGM. Banyak bukti-buktinya, ratusan bukti-bukti bahwa Pak Jokowi memang kuliah di UGM dan tamat di wisuda. Begitu juga dengan Mas Gibran. MDIS menyatakan itu asli, memang lulus dari situ. Tapi kan saking personal dicari-cari kelemahan-kelemahannya. Dan itu politik yang tidak sehat sebetulnya. Betul sekali. Tidak sehat sama sekali. Dan ini bagian paling kelam politik kita tuh itulah.
ketika diserang secara personal, difitnah dan hoax, dan itu ada politik paling kelam sejauh ini yang saya rasakan sih. Setuju. Bang Bil. Setuju nggak Bang Bil? Setuju sekali. Kan gitu. Jadi itulah penonton real politik. Apa yang disampaikan oleh Bang Bil tadi, ada fakta-fakta baru, skandal baru yang mungkin akan terungkap sebentar lagi dan akan membuat perpolitikan kita semakin panas. Tapi ini bukan soal personal ya, tapi untuk menunjukkan pendidikan politik kepada kita semua ya. Betul. Bahwa untuk menjadi idola, untuk menjadi orang yang akan dipercaya itu, tolong dicek juga lah background-nya ya. Betul. Dicek dulu akademisnya, segala macamnya. Jangan mudah terpercaya, jangan mudah terpancing oleh isu, karena itu mungkin akan membuat politik kita semakin kelam ke depannya. Gitu ya Bang Bil ya? Sangat. Ada pesan terakhir Bang Bil? Ya, sebelum kita tutup? Saya berharap masyarakat kita itu semakin mengupgrade pengetahuan dan berharap juga Anda yang sampai dengan saat ini masih percaya Rismon, Roy dan juga Tifa dan anti sama Pak Jokowi, silakan tapi turunkan tensi, jangan sampai kemudian ternyata ujung-ujung orang yang kita idolakan bertemu dengan orang yang kau idolakan di 2029 gitu, karena ini konflik politik gitu. Jangan sampai gue Anies Baswedan, gue Gibran Rakabuming Raka, ternyata mereka jadi pasangan calon yang sama. Kita kan tidak pernah tahu. Jadi mending turunkan saja tensi emosi gitu. Silakan Anda kritik, silakan Anda baku hajar. Dan saya juga berharap Bang, lewat real politik ini kita berikan pendidikan kepada orang-orang. Jangan pernah percaya dengan narasi bahwa ijazah personal calon presiden atau presiden itu adalah milik ruang publik. No, kecuali ijazah legalisir yang kemudian dijadikan syarat calon seseorang. KPU ya? Tapi kalau ijazah asli, selama itu melekat kepada pribadi, itu bukan milik ruang publik, itu milik personal. Dan itu diatur dan diakui oleh undang-undang PDP gitu, perlindungan data pribadi. Tapi kalau ijazah asli itu milik pribadi, tapi ijazah yang dilegalisir silahkan itu. Mau dibongkar di KIP, dimanapun, itu silahkan. Aku pikir itu logika sesat yang harus kita rapikan. Iya. Saya Bang Bil. Oke, pemirsa real politik, siap-siaplah akan fakta yang terungkap beberapa hari setelah ini. Sampai ketemu, sampai jumpa kembali di Real Politik. Bye-bye.